Kan sekarang kalau kita lihat statementnya Surya Paloh dan beberapa petinggi Nasdem, itu kan sudah betul-betul posisinya berhadap-hadapan kan? Ya, ya, ya. Ya bagi saya nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari Nasdem, dari Jokowi. Keluar aja bagi saya. Nggak perlu nunggu dikeluarin. Ada di dalam tak dianggap. Ini ibarat kawan tapi tak dianggap. Ini ibarat pacaran, cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Nasdem bilang Jokowi bahagia, kita juga bahagia. Tapi ingat, Jokowi itu nggak nganggap Nasdem saat ini, Bang. Indikasinya kan dua. Kumpul di PAN nggak diundang. Kumpul di istana nggak diundang. Apalagi, Bang. Apalagi Ya. menterinya sudah jadi tersangka. Tak ada lagi. Bang Surya itu kan hidup di Medan itu dari kecil. Di Medan itu kan ada istilah timun bungku. Nah, tahu ya timun bungku ya? Timun bungku itu posisinya ya timun yang paling jelek di kumpulan timun. Jadi kalau kita ke pasar di Medan, kita beli timun. Oh, itu timun kecil itu ya. Jadi kita beli timun, kita bilang berapa sekilo? 5.000. Dikasih. Masa nggak ada tambahnya? Yang ditambah tuh timun bungku. Dibuang nggak ada yang makan, ditaruh pun nggak ada gunanya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sudah tidak diundang berapa kali, itu kan posisinya dalam koalisi kan seperti timun bungku. Timun bungku. Ya lebih bagus cepat-cepat keluar aja kan. Tapi kalau kita ngomong begini dianggap provokator. Kalau kita misalnya ya Bang ya, yang melihat dari jauh, kalau jadi Nasdem dan yang lain dan pendukungnya, udahlah keluar apa lagi sih? Tuh tinggal setahun lagi kok bersama dengan Jokowi. Ini kadung basah, udah kepalang tanggung, udah keluar. Punya menteri jadi tersangka, teman nggak dianggap, di koalisi juga tidak dianggap, apalagi ya dia. Posisinya ambigu ya. Betul. Nah, sepertinya ini juga bisa jadi momentum bagi Nasdem untuk bangkit. Sebagai orang yang kemudian berani ngambil jarak tegas dalam posisi saat ini misalnya menterinya kena intervensi dan kriminalisasi. Itu bahasa mereka. Meski secara fakta hukum kita tidak bisa membantah. 8,3 triliun, Bang. Wih, ini korupsi yang cukup fantastis gitu ya. Tapi minimal secara politik masih bisa untuk direkayasa supaya momentum politik itu bisa dibangkitkan. Ya, tapi semuanya terserah bagaimana Anies, Nasdem dan artinya kasus hukum yang menimpa sekjen partai Nasdem ini bisa dianggap sebagai satu musibah. Nah, musibah itu kan sebenarnya kalau disadari akan bisa bangkit lagi ya. Ibarat satu orang misalnya dia punya restoran, semua restorannya terbakar. Tapi kalau dia punya semangat untuk bangun lagi, ya dia bangun lagi walaupun restorannya terbakar kan gitu. Ya saya membaca pengalaman aja nih Mas Hadi ya. Kita kan pengalaman itu biasa bicara dari segi psikologis ya. Ada kemungkinan juga kader-kader Demokrat, kader-kader PKS itu agak sungkan sekarang ini berkomunikasi atau bersatu bersama-sama dengan kader Nasdem. Karena mereka agak jauh-jauh nih, gitu kan? Nah, jadi nanti kenapa? Takut dirujak juga itu. Wah, takut lah kita nih gabung-gabung di kalau sini. Begini saya jadi hostnya sekarang. Kira-kira kalau PKS dan Demokrat itu takut deket-deket Nasdem, kenapa Bang? Ya karena kasus Kominfo ini kan. Takut dirujak juga. Takut, khawatir nanti wah kita dituduh juga sama ya kan? Dengan posisi Nasdem gitu kan. Ya jadi ya akhirnya apa? Ya harus lebih hati-hati. Nah, disitulah yang saya lihat bahwa ini kemungkinan besar poros perubahan ini ya, koalisi perubahan ini akan betul-betul bubar. Kalau Abang jadi orang Demokrat dan PKS melihat situasi saat ini, masih terus tegak lurus nggak di perubahan atau bubar jalan aja tempat cari yang lain? Kalau saya lempar anduk. Artinya saya sudah mengatakan Nasdem, PKS dan Demokrat sebelum ada kasus Joni Plate menjadi tersangka pun sudah harus melempar handuk. Karena kalau kemungkinan besar nanti ternyata Muldoko menang di MA kan selesai. Ya kan? Terus mau apa lagi? Artinya sebelum Muldoko menang lempar handuk dulu. Lempar handuk dulu supaya aman kan gitu.